Berikut karakter dari strategi pembangunan dengan berbasis pada kemandirian masyarakat yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Andes Sutomo MSI selaku dosen PSTK. Karakter sebuah strategi pada umumnya sangat ditentukan oleh perspektif yang mendasarinya. Strategi Community Based Resources Management ini dilandasi oleh perspektif People Centered Development. Dengan demikian, di dalam implementasinya, masyarakat tidak hanya diperlakukan sebagai objek, melainkan lebih sebagai subjek. Masyarakat bukan semata-mata merupakan penerima manfaat, akan tapi juga stakeholders yang ikut menentukan, ikut mengambil posisi dalam mengontrol keseluruhan proses. Dengan demikian, pendekatan yang paling tepat untuk strategi ini adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, di dalam atau melalui strategi ini, masyarakat diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, identifikasi potensi sumber daya, dan pengambilan keputusan tentang tindakan untuk pemecahan masalah. Efektivitas dari kewenangan itu hanya mungkin kalau masyarakat juga memiliki kapasitas untuk menggunakan kewenangan itu, sehingga di dalam proses pemberdayaan selain diberikan kewenangan, masyarakat juga ditingkatkan kapasitasnya, kapasitas dalam pengelolaan pembangunan. Nah, lebih dari itu, oleh karena strategi ini adalah strategi yang berbasis masyarakat, maka di dalam implementasinya dibutuhkan sebuah institusi lokal yang dapat mewadahi partisipasi, mewadahi seluruh kegiatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, pada umumnya institusi lokal tersebut sering disebut sebagai Community Based Organization atau CBO. Kampung Wisata Sukunan yang terletak di Dusun Sukunan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, merupakan contoh keberhasilan dari strategi CBRM. Kampung Sukunan telah merintis untuk menjadi sebuah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut ekoturism sejak tahun 2003. Kampung Wisata Sukunan pantas menjadi sebuah kampung wisata berbasis lingkungan karena masyarakat Sukunan telah menjalankan proses pengolahan sampah secara mandiri, baik di tingkat rumah tangga hingga di tingkat kelompok. Kegiatan ini pun menghasilkan berbagai produk olahan sampah yang memiliki nilai lebih seperti aneka produk kerajinan dari sampah plastik, kerajinan dari kain perca, serta pupuk kompos dari sampah organik. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tersebutlah yang membawa Desa Sukunan resmi menjadi kampung wisata lingkungan pada 19 Januari 2009. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut oleh Bapak Suharno selaku Ketua Desa Wisata Kampung Sukunan. Perkenalkan, nama saya Suharno. Saya kebetulan saya sebagai Ketua RT 05 Sukunan, dan saya setahun yang lalu itu ditunjuk sebagai Ketua Desa Wisata Sukunan. Saya juga alhamdulillah karena ada kepercayaan masyarakat terhadap kami, sehingga kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola Desa Wisata Sukunan. Awal mula berdirinya Desa Wisata Sukunan ini, ya, Desa Wisata Sukunan ini lebih menekankan pada wisata edukasi lingkungan. Artinya di sini ditekankan pada pengelolaan sampah. Ya. Tahun 2000 ini pengelolaan sampah di Sukunan belum ada, sehingga masyarakat dalam mengelola sampah itu hanya yang punya pekarangan bisa dibuatkan jugangan, kemudian ditimbun begitu saja. Tapi yang tidak punya itu dikumpulkan kemudian dibuang ke sungai. Ya, dibuang ke sungai. Sungai padahal sungai itu untuk mengairi sawah. Ya, sehingga para petani itu protes, ya, karena airnya menjadi kotor dan tidak bisa untuk mengairi
sawah lagi. Nah, dari situ permasalahan yang muncul bersama, akhirnya kami bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Sukunan ini mencari solusi bagaimana agar sampah itu tidak menjadi masalah bagi kita, ya, tetapi justru kalau bisa menjadi berkah bagi masyarakat lingkungan Sukunan. Ya. Sehingga di sini rembuk ya, di tingkat RT, di tingkat RW, ya, semuanya sepakat sampah kita kelola bersama. Ya. Sehingga di sini ada Pak Iswanto sebagai seorang dosen, kebetulan dosen Poltekkes, ya, jurusannya lingkungan, sehingga tahu persis. Nah, atas pengarahan dari Pak Dr. Iswanto itu, kami mencoba untuk mengelola sampah itu. Ya. Dimulai dari yang pertama adalah sodako sampah. Pada awalnya memang masyarakat hanya mengumpulkan sampah-sampah yang kita kelompokkan menjadi sampah plastik, sampah kertas, sampah logam. Itu yang non-organik. Ya. Dari sampah-sampah itu yang sudah terpilah kita bawa ke TPS namanya, ya, tempat penampungan sementara sampah. Ini masing-masing keluarga atau masing-masing rumah itu mempunyai kantong-kantong yang terbagi menjadi plastik, logam maupun kertas. Dari situ berkembang terus, kita punya pemikiran kalau tukang sampah itu atau pemulung-pemulung itu ternyata penghasilannya lebih besar. Bahkan dari survei yang dilakukan oleh Pak Iswanto itu bisa mencapai jutaan per bulan. Nah, kita kalah dengan mereka. Padahal kita yang bisa mengelola sampah. Akhirnya dibuatlah yang namanya bank sampah. Ya. Jadi bank sampah ini awal mulanya untuk memanfaatkan sampah yang ada menjadi sampah yang bermakna. Kami di masyarakat itu untuk memelihara peralatan atau peralatan-peralatan yang ada ini membutuhkan biaya yang besar, sehingga sedapat mungkin kalau ada bantuan dari pemerintah itu bisa meringankan beban dari masyarakat. Nah, sehingga masyarakat semakin bersemangat untuk pengelolaan sampah itu. Apa pendapat mahasiswa PSDK mengenai program Desa Wisata Kampung Sukunan? Dari penjelasan dosen dan juga hasil observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa program dari Kampung Wisata Sukunan merupakan salah satu strategi Community Based Resource Management di mana pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melihat potensi lokal yang ada di masyarakat itu sendiri. Potensi tersebut berupa sampah yang dikelola secara mandiri yang diinisiasi oleh Bapak Iswanto. Dari program Kampung Wisata Sukunan ini, maka akan menciptakan suatu peningkatan ekonomi dan juga rasa cinta untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Kampung Wisata Sukunan tidak hanya untuk meningkatkan rasa cinta kepada lingkungan, memperdulikan lingkungan, serta membuat lingkungan merasa nyaman, bersih, dan asri, tetapi juga akan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.